Halo guys, ketemu lagi dengan Moti di acara Motivi. Dan tamu kita kali ini seorang emak-emak yang gandes, luas, kemernyes. Di usianya yang tidak muda lagi, usia emak-emak, tetapi dia masih suka eksis dan narsis di Facebook dengan gaya yang lumayan nyentrik. Profesi sebenarnya tokoh kita kali ini adalah seorang dosen dan seorang dokter gigi. Dia lulusan S1, S2, S3 di Universitas Gadjah Mada dan sekarang mengabdikan hidupnya menjadi dosen di kedokteran gigi di Universitas Gadjah Mada. Dan di balik itu semua dia punya hobi yang luar biasa, talented, multi talented. Jadi dia suka musik, bisa mengarang lagu, dan suatu saat saya pernah mencari orang muda yang bisa main film di kampusnya dan ternyata dia berbakat juga sebagai koordinator artis. Dan pribadi yang akan kita wawancarai kali ini sungguh emak-emak yang luar biasa. Nah, siapa dia? Up close and personal, Dokter Gigi Alma Jonarta. Walah, selamat siang Mbak Alma. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, ini acara motivasi. Jadi nanti saya harapkan cerita-cerita kita bisa memotivasi orang muda dan Dokter Gigi Alma ini sangat dekat dengan orang muda. Jadi sangat dicintai orang muda dan dia gayanya pun orang muda. Dan selalu tampilannya lihat ini seperti ini memakai kebaya tetapi bawahnya sepatu cat. Sangat muda dan nyentrik sekali. Ini untung kacamata yang sering dia pakai separuh kotak, separuh bundar nggak dipakai gitu. Jadi kalau dipakai lebih kelihatan nyentrik lagi. Baik dok, gini dokter Alma ini. Sebentar. Apa gimana? Moti itu bukan pasien saya, bukan mahasiswa saya. Jadi tidak layak memanggil saya dok. Oh, loh, tapi saya pernah dicabut giginya sama dia. Jadi sama suaminya juga. Ini sak keluarga dokter semua nih. Jadi ini keluarga dokter. Jadi nah ini yang nanti paling nyantrik adalah dia seorang dokter tapi bisa ngarang lagu, bisa bermusik ya. Nanti kita tanya-tanya. Baik dok, ini persis yang mau saya tanyakan pertama. Dokter Alma ini seorang dokter gigi, tapi juga dosen, tapi juga sering kali muncul jadi organis di gereja, juga komposer lagu. Dan sebenarnya kalau saya tanya dokter Alma ini siapa? Bu Alma ini siapa? Bagaimana Bu Alma mendefinisikan dirinya sendiri? Saya itu emak-emak tadi katanya. Emak-emak. Sekarang tambah profesi. Iya. Nelly. Nenek lincah. Nenek lincah. Karena Okay. mahasiswa saya sudah pada punya Ya. cucu. Okay. Jadi ibu seorang ibu dari dua anak. Dua anak, oke. Ya sudah, dan guru itu Guru. saja. Suaminya dokter gigi juga Ya, kan? suami saya dokter gigi. Nah, dokter Alma ini saya panggil Mbak Alma aja lah ya. Iyalah, Mbak Alma ini pintar main musik dan sebetulnya kalau saya tanya sejak kapan Mbak Alma ini sadar punya talenta di bidang musik? Dulu awalnya saya ingat sekali kelas 3 SD. Waktu itu soan ke rumahnya Dolan ke Jakarta, ke rumahnya Bule gitu, tante. Terus dia tuh punya piano kecil, piano mainan itu, ting tang ting tung, dan saya suka sekali main itu. Sampai di rumah terbayang-bayang. Dulu saya hanya punya pianika sama gamelan kecil gitu. Terbayang-bayang terus minta papa mama mau dibelikan piano, dan waktu itu masih mahal sekali, tapi ya karena cinta orang tua, nggak ada yang bakat musik kok gitu. Di keluarga kami nggak ada yang bakat musik kebetulan. Terus tapi papa mama memang mencoba untuk mengeksplor semua kemampuan anak-anak yang belum tahu saat itu ya. Jadi terus dibelikan piano second yang sampai sekarang masih di rumah papa mama. Ya sudah, ternyata bisa. Terus dari SMP mulai mengaransemen lagu dua suara. SMP ya, untuk operet gitu. Ya sudah mulai ngarang lagu. Tapi masih sederhana dua suara gitu. SMA membuat untuk tutup tahun operet yang lebih besar gitu ya. Terus lama-lama, nah yang mulai terasa sekali bahwa saya ternyata bisa membuat lagu itu ya setelah ketika sudah menikah, kemudian
Oh kalau musiknya sebetulnya sudah lama, pianonya dari kelas 3 ya. Kelas 3 SD itu sudah SD, mulai kelas 1 SMP sudah mulai menjadi organis gereja. Tapi kemudian mulai membuat lagunya ya setelah menikah baru, karena sudah tidak sempat latihan kor, tidak sempat ini, jadi kegiatan musiknya saya alihkan ke rumah dengan membuat lagu. Oke guys, jadi sejak kelas 3 SD itu usia yang sangat muda sekali, Mbak Alma ini sudah main musik kan? Dan SMP sudah mulai mengaransemen lagu, mulai utak-utik ngarang lagu dan mulai mengarang nanti setelah SMA ya, setelah SMA, mahasiswa itu udah mulai banyak kreativitas muncul juga di situ. Tapi yang saya pernah dengar juga katanya waktu SMA dulu pernah ikut tur ke Eropa dengan Vokalista Sonora. Ya, itu ceritanya gimana? Itu ceritanya saya belum pernah masuk ke Vokason, Vokalista Sonora biasanya disebut Vokason. Kemudian kelas 2 SMA itu ada tawaran masuk yuk ke Vokason, katanya mau tur gitu. Saya masuk, terus kemudian dihitung-hitung sepertinya nanti pas latihan sibuk-sibuknya itu saya kelas 3 SMA. Nah saya matur dulu ke orang tua, boleh enggak, karena pasti akan sibuk. Dan pada saat itu saya bersyukur bahwa orang tua memberi kepercayaan penuh, terserah kamu asal bertanggung jawab, karena sebentar lagi mau Sipenmaru. Zaman dulu SBMPTN seleksi masuk tuh namanya Sipenmaru, harus tanggung jawab, pokoknya harus masuk begitu. Ya sudah, akhirnya ya janji pokoknya saya mau masuk gitu kan. Awalnya dulu juga pengen kedokteran gigi, tapi setelah taktis nanti kedokteran tapi setelah dihitung-hitung kayaknya kedokteran umum tuh susah deh masuk kalau nggak sempat belajar begitu. Akhirnya saya memilih KG yang prosentase saingannya lebih sedikit. Nah ternyata pas kelas 3 itu hampir nggak berhenti, tambah lagi latihan band untuk tutup tahun gitu. Sampai mau dilarang papa, tapi untungnya dan sampai hampir nggak boleh main musik. Pernah dikurung di dalam kamar, dilarang main musik, terus melodrama banget. Papa, saya nggak bisa hidup tanpa musik. Nggak bisa hidup tanpa piano. Dramatis banget itu. Akhirnya boleh. Terus untungnya PMDK tanpa tes. Jadi saya nggak membayangkan kalau tidak PMDK pasti juga nggak terima, karena latihan Vokason seminggu 3 kali sampai jam 10 malam dan hanya berhenti 2 minggu sebelum ujian. Tapi gini, zaman sekarang orang keluar negeri itu biasa ya, tapi zaman dulu anak SMA itu ke Eropa dan keliling ya, itu kemana aja? Itu rasanya gimana? Rasanya itu ya, wong yang namanya ke Singapura itu juga sudah di awang-awang, apalagi ke Eropa. Waktu itu kami ke Vatikan. Tapi bukan lulusan S3 Vatikan, bukan. Ke Vatikan, kemudian audiensi dengan Paus Yohanes Paulus II yang jadi santo. Saya dapat rosario waktu itu juga. Kemudian Jerman, Austria, Swiss, Belgia. Oh itu gudangnya musik semua dalam waktu 2 bulan. Jadi waktu itu pas aja waktunya selesai P4, dulu kan mahasiswa baru harus P4, Sabtu selesai, Minggu berangkat. Ya berkat Tuhan juga, pokoknya udah nggak hitungan sama sekali kok, pas gitu waktunya. Terus saya memang izin karena belum boleh cuti semester 1, jadi izin. Kebetulan rektornya dulu Profesor Kusnadi, almarhum Profesor Kusnadi yang memang suka dengan seni tuh, jadi terus diperbolehkan untuk izin selama 2 bulan. Lalu ini nih, tadi udah nyinggung-nyinggung keluarga. Ini keluarganya Mbak Alma ini dokter semua, dan Mbak Alma jadi dokter gigi. Ini gini, pertanyaannya, ini itu emang gen dokter atau ini apalan gitu? Jadi nggak ada lain kecuali jadi dokter. Kebetulan kalau papa sih dokter, mama apoteker, terus adik-adik kebetulan dokter umum semua, saya yang KG. Nah kalau saya pribadi sih lebih pada ini ya, takut nanti kalau ambil bidang lain tuh waktu kuliah nggak ada yang ngajarin gitu aja. Dan hidup saya itu dulu dari umur 4 tahun sampai menikah umur 26 tahun menikah itu di kompleks rumah sakit. Oh, di kompleks rumah sakit. Jadi ambience-nya itu juga. Nah, iya, jadi terus gitu ya? Semua lorong-lorong rumah sakit itu mulai dari saya pakai celana pendek naik otopet itu ciblon di kolamnya rumah sakit itu sudah. Jadi mungkin ya itu. Akhirnya terus jadi dokter itu ya karena ketularan deket-deket rumah sakit terus gitu ya. Itu. Baik, tapi lalu kalau ditanya ini lalu profesinya itu resminya dokter atau seniman ini kalau mendefinisikan dirinya sendiri? Saya masih guru. Guru. Karena dokter juga saya nggak praktek. Saya nggak praktek memang. Biar yang praktek suami, karena biar ngomong anak nungguin belajar juga di rumah.
Jadi saya memang guru saja, karena ada satu masa yang menjadi seniman itu menakutkan untuk saya. Ketika di awal punya anak kecil itu untuk menekan biar saya tidak nyeniman banget, memang saya di rumah gitu. Itu sedikit menakutkan, dan kemudian ketika anak-anak sudah besar, saya tidak pernah dilarang oleh suami sebetulnya ya. Saya sendiri yang mengurangi. Setelah anak-anak mulai besar, nah ketika sudah mulai besar dan mulai masuk ke seniman, ada ngeri juga, aduh nanti kalau saya larut lagi ke situ bagaimana gitu. Ternyata semoga tidak. Tetapi sekarang kayaknya sepertinya enjoy aja itu, main musik gitu di gereja lalu. Sak kopernya. Oke, dan Dokter Alma ini, Mbak Alma ini sekarang ini jadi selebritis biasanya pada masa Prapaskah. Dia diundang ke berbagai keuskupan, ke paroki untuk ngajari pasio yang dia ubah sendiri. Jadi pasio yang dari tahun ke tahun sejak saya kecil seperti itu, tiba-tiba ketika saya jadi pastor ini saya mendengar pasio yang ini asik nih. Ini beda dari yang lainnya. Ternyata saya baru tahu ternyata pengarangnya adalah Mbak Alma ini. Dulu awalnya gimana? Ide awalnya bisa membuat pasio yang heboh ini gimana? Itu awalnya pada tahun 2000. Saya waktu itu masih di Paroki Kota Baru. Romo Paroki Kota Baru yang dulu Widodo Prayitno itu tiba-tiba mengirimi saya satu bendel ketikan, dan saya nggak mudeng ini apa Romo, gawe pasio gitu. Waduh, nanti terus pasio apa maksudnya? Ya pasio baru, lagunya baru. Dan nanti kalau saya dukani Romo Uskup gimana? Ya engko nyanyikin Kota Baru wae. Gitu. Oh ya, saya bikin waktu itu saya baru menyelesaikan tesis S2 saya, terus ya saya tinggal sebetulnya. Terus itu pasio yang lama yang juga sebetulnya indah sekali itu saya sisihkan karena takut terpengaruh. Kemudian saya selalu bilang bahwa itu kerasukan malaikat, karena saya juga tidak pernah bisa menceritakan kenapa bisa jadi seperti itu. Jadi selama 2 minggu, jadi pasio 26 halaman kuarto itu saya selesaikan dalam waktu 2 minggu. Dalam 2 minggu? Saat ngetiknya, dan waktu itu program komputer belum ada notasi angka, jadi masih pakai titik, pakai garisan, titik garisan. Itu saat ngetiknya itu 2 minggu. Aneh. Dan waktu yang pertama kali yang terbayang oleh saya waktu itu dikasih itu sebenarnya excited dan agak bisa nggak ya? Itu saya membayangkan waktu itu keadaan Yesus, zaman Yesus tuh chaos banget. Protes-protes, salibkan dia tuh mesti oyak-oyakan nggak karuan itu. Orang marah, orang teriak. Nah, kenapa tidak saya bikin rakyatnya juga oyak-oyakan, pakai marah begitu gitu. Terus kemudian Petrusnya, Petrus sih ngeyelan, pokoknya dari notanya itu juga Pilatus saya buat nadanya re la do la, itu kok begini terus apa? Karena dia mencari zona nyaman, aman. Dia di bawah nggak aman, dia naik. Dia di tengah nggak aman, dia lebih naik, turun lagi. Nah, nadanya memang seputaran itu. Terus kemudian perempuan juga cerewetnya setengah mati saya bikin seperti itu, membayangkan. Nah, terus kemudian imam kepala itu refleksinya anehnya baru sekitar 5 tahun yang lalu. Imam kepala itu aransemen saya begini, tiba-tiba dia mecah tenor bass terus turun lagi. Kok saya membayangkan akhirnya seperti politisi zaman sekarang, Moti. Mereka punya hidden agenda tapi orangnya dari siji. Nah, gitu. Di tengah-tengah dia punya hidden agenda, terus itu baru ketemu 5 tahun yang lalu refleksinya. Oh, kok jadi begini, saya malah nggak tahu juga awalnya. Terus kemudian satu yang paling penting, tokoh yang paling penting, Yesus. Yesus itu harus berbeda dari yang lain. Dan harus bass, Monty. Kalau tenor saya tidak bisa membayangkan gitu. Yesusnya harus bass, gandem begitu. Dan akhirnya untuk berbeda saya bikin nada dasarnya berbeda. Tetapi di notasi memang karena saya bukan lulusan musik, notasinya memang akhirnya tetap dengan nada dasar yang lainnya. Jadi kalau teman-teman, iki kok Yesusnya notnya salah semua. Dicoretin gitu, notnya kan salah Moti. Jadi gitu, jadi sebetulnya itu dicoretin lah ya, notnya salah kan Moti. Moti lambat menangkapnya. Miring-miring gitu, notnya itu miring-miring. Tapi gini, yang saya tanyakan itu tadi udah diceritakan ya. Ini kan tadi saya mau tanya itu ya, kerasukan apa gitu. Lalu Yesus macam apa yang digambarkan tadi udah dijawab, tetapi sebetulnya pada proses pembuatan itu apa yang terjadi pada saat itu kan ini 2 minggu ya?
2 minggu dan intens gitu. Apakah terjadi trans semacam itu atau enggak ada apa-apa sebetulnya. Ini semacam meditasi, kontemplasi? Enggak. Saya tuh enggak religius dari dulu sampai sekarang, dan dulu lebih tidak religius lagi. Jadi ketika saya baca aja asik banget ini gitu toh. Terus saya langsung tiba-tiba seperti film di pikiran saya, oh ini Petrus harusnya seperti ini, Yesus seperti ini gitu. Nah, ini kontemplasi namanya, Mbak. Oh gitu. Jadi tapi kan sambil makan sambil makan. Ketika menjelaskan tadi gitu. bahwa menggambarkan Yesus yang keotik gitu ya. Maksudnya saya nggak pakai bertapa begitu loh. Ini kontemplasi. Jadi apa yang digambarkan, yang muncul visual itu yang lalu dituangkan dalam not-not itu. Nah, ini proses yang menarik dan orang harus tahu. Ternyata ketika membuat lagu itu pun ada doa di situ ya. Ada sebuah kontemplasi, ada kedekatan dengan Yesus yang dibayangkan. Itu tadi waktu seperti itu merasa apa ya? Yang saya sebut trans itu ada pengalaman batin dengan Yesus sendiri. Enggak juga. Itu dia, makanya saya seneng aja, dan memang biasanya saya kalau bikin lagu itu memang memahami ininya dulu ya. Saya cukup sensitif untuk mengenali emosi-emosi di setiap kalimat. Memang saya kalau menulis atau membuat lagu, emosi di setiap kalimat itu memang kelebihan saya di situ. Saya cukup sensitif. Nah, itu akhirnya setiap emosi itu saya jadikan nada gitu. Baik, dokter Mbak Alma. Saya kan pernah dandake lagu dan saya itu selalu gini yang saya rasakan. Setiap kali saya punya syair lalu saya dandake lagunya itu, dan ketika Mbak Alma ngarang lalu itu saya dengarkan, itu selalu langsung yang kena itu ke hati itu. Nah, jadi lagu-lagunya Mbak Alma ini sangat mudah menyentuh hati. Jadi touching the heart of the people gitu. Nah, ini tipsnya apa untuk membuat lagu yang ini kan seperti easy listening tapi ada isinya juga yang orang lalu gampang sekali tersentuh di situ. Tipsnya apa buat lagu yang kayak gini? Ya itu, saya memang tadi saya matur kalau kelebihan saya itu saya cukup peka untuk menangkap emosi yang ada di kalimat-kalimat itu. Jadi itu yang tertuang nanti akhirnya di nada. Ya. Tapi selalu melalui proses itu tadi, kayak kontemplasi istilah saya, tetapi selalu ada bayangan gambar. Iya, nanti harus makanya dulu kita pernah diskusi tengah malam itu, ini sebetulnya gimana, yang nyanyi siapa, suasananya bagaimana, saya harus bisa membayangkan dulu. Guys, saya pernah dandake lagu dalam satu malam dia buat, dan lagunya bagus banget dan saya suka itu, padahal dia kerja semalam-malaman, saya tidur, bangun-bangun lagunya udah jadi. Dan yang menarik adalah itu jadi saya selalu ditanya dulu sebelum Mbak Alma ini membuat lagunya. Jadi pertanyaannya banyak banget dan saya harus membayangkan untuk membantu dia mengkontemplasikan peristiwanya, lalu terjadilah nada itu. Jadi saya kira tadi sensitivitas dan termasuk kreativitas, tapi juga imajinasinya sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya untuk itu menentukan dia mau cepat atau mau 3/4 atau ada 4/4 itu tahap selanjutnya. Kadang-kadang sudah sampai separuh lagu kok wagu, ya udah saya ganti nanti dengan not yang berbeda lagi gitu sampai ya nggak tahu ya, seperti chemistry nanti jadi gitu aja. Gitu ya. Dan tak jarang pakai nangis-nangis. Oh, pakai nangis juga. Kayak bikin lagunya Moti itu yang bikin syair juga mewek-mewek, saya waktu bikin nada juga mewek-mewek. Juga ikut mewek, kesetrum gitu ya. Jadi imajinasinya luar biasa saya kira. Terus ini di depan saya. Ini ada album CD dengan judul Finding God in All Things. Ini sangat Yesuit sekali. Song by Damian Alma ya. Jadi ini karya-karya Mbak Alma dalam album Finding God in All Things. Ini sangat Yesuit sekali. Ini album apa ini, Dok? Jadi saya itu sebetulnya sudah punya sekitar 100-an lagu yang sebagian besar baru tersimpan di hard disk yang belum pernah dinyanyikan orang. Karena memang saya malas untuk membuat 4 suara. Dan saya tidak punya core untuk mempromosikan lagu itu. Jadi terus akhirnya lama-lama juga suami saya kok kasihan, sudahlah direkam aja gitu. Tetapi karena saya juga bukan bakul pengusaha, jadi udahlah untuk koleksi pribadi, dan ini memang sangat priceless karena mulai dari 15 lagu itu lagu pilihan. Awalnya juga pemilihnya juga
apa ya yang satu track satu nuansa oh ya Yesuit aja gitu. Jadi ambil memang kebanyakan doa-doa dari Santo Ignatius. Doanya Santo Ignatius itu keren banget karena sangat mudah dilakukan. Oh, itulah mengapa diberi judul Finding God in All Things. Ini sangat Yesuit sekali. Apakah ada kaitannya dengan Yesuit di Indonesia ini? Nah, kan ini kenalannya pastor-pastor Yesuit lagi. Dan kebetulan juga ya ini kebetulan dari 15 lagu ini semua ada kaitannya dengan Yesuit siapapun itu. Ada yang bikin syair kayak Moti, ada yang saya bikin syair mau saya disebut senang saya. Ada 2 lagunya Moti. Kemudian ada yang menyanyikan Yesuit juga. Ada doanya Santo Ignatius. Terus ada juga yang tidak ada siapa-siapa tertulis nama Yesus di situ, tetapi saya membuatnya khusus untuk seorang Romo yang waktu itu wafat dan saya sedih sekali. Kemudian saya membuatnya untuk beliau dinyanyikan di Misa Requiem. Dan yang istimewa di sini ada dua lagu yang dinyanyikan oleh almarhum Romo Ardi yang kemudian kebetulan rekamannya bagus. Kami pernah pentas bersama 6 bulan sebelumnya. Rekamannya bersih, saya masukkan juga. Jadi memang price. Oh, penyanyinya mahasiswa saya, KMK, anak-anak. Jadi memang dan teman-teman dekat. Jadi memang tidak bisa dijual. Guys, saya ngaku ya. Tadi saya udah ngaku bahwa saya sering dandak ke musik ke Mbak Alma ini. Tapi juga yang saya akukan dia pernah menjadi guru piano saya mencoba belajar piano, tetapi mandek dan gagal. Ini kayaknya saya ini nggak bakat musik ya dok ya. Mau itu cepet ya. Tapi gini, yang mau saya tanyakan, apakah bakat bermusik itu bisa dilatih? Lalu latihannya seperti apa? Sebetulnya yang penting kan praktis sebetulnya. Bakat itu ada, tetapi bakat besar tapi nggak pernah latihan juga itu ya. Jadi praktis ya. Praktis yang penting. Ya. Lalu apa tips-tipsnya untuk supaya kita bisa belajar musik itu? Seneng dulu. Seneng ya? Ya, jadi pesan untuk ibu-ibu ya. Jangan dipaksa anak-anaknya untuk wah saya pingin anak saya bisa main piano, ternyata sebetulnya bakatnya bukan di situ. Bakatnya mungkin di olahraga atau menari. Yang bisa dilakukan selama masa kecil dieksplor dulu semua. Olahraga, seni atau apapun hobi-hobi macam. Nah, baru nanti setelah makin dewasa dia akan kelihatan yang mana begitu. Oke, saya kira ini tips menarik. Jadi orang harus memang cinta gitu ya. Orang memang harus seneng. Dan sampai sekarang saya belum pernah jadi guru piano terus terang kecuali Moti. Karena apa? Karena saya malas berhadapan dengan ibu-ibu yang sebetulnya yang pengen bisa main piano ibunya tapi maksa anaknya. Nah itu saya memang belum pernah. Ini dosen piano yang sangat sensitif, jadi sangat memperhatikan bagaimana anak ini cinta benar nggak sebenarnya dengan musik. Nah itu yang saya kira penting, bahagia dengan musik lalu tidak ada paksaan dari orang tua. Itu yang saya kira menjadi menarik. Jadi tipsnya memang harus seneng ya, seneng dengan musik itu sendiri. Nah lalu halnya gini, ini dokter ini kan deket ya dengan orang muda gitu ya. Jadi dan bahkan jadi pendamping orang muda di mana-mana, di kampus Anda bahkan ya. Dan saya boleh bertanya apa yang membuat Mbak Alma ini jatuh cinta pada orang muda? Ya pertama karena memang saya bekerjanya di situ ya, di hadapan anak-anak muda. Jadi ya memang akhirnya karena mereka stylish, jadi saya juga harus ikut stylish juga. Kadang, dok mau kemana? Saya mau ke Mayu, gitu jawabnya begitu. Mau ke Mayu. Jadi terus itu satu, memang saya berhadapan dengan anak-anak muda. Praktis tentu saja nanti akhirnya saya juga harus belajar idiom-idiom mereka gitu. Santui dan sebagainya gitu kan. Saya harus belajar itu. Yang kedua kemudian ketika up close and personal dengan anak muda itu permasalahan mereka terus punya banyak sekali yang kita tidak pernah bisa membayangkan. Yang buat kita masalah itu alah kirim koyo ngono gitu. Ternyata untuk anak muda bisa menjadikan dia depresi, bisa menjadikan dia self harm, commit suicide. Itu beberapa mahasiswa dan akhirnya bukan di mahasiswa. Saya kebetulan masuk tim bimbingan konseling di fakultas juga. Bukan hanya mahasiswa, akhirnya juga adik-adik OMK begitu kadang juga datang. Dan bahkan yang SMP juga menjadi fans. Ya. Jadi Mbak Alma ini memang berdandan gaya anak muda, seemak dia pun seusia mama itu pun dia harus
tampil seperti orang muda karena memang ingin mendekati orang muda. Dan saya kira yang penting juga dari pengalaman Mbak Alma ini adalah punya telinga, punya hati untuk orang muda, sehingga orang pun merasa, orang muda pun nyaman dengan kita, dengan orang-orang yang sudah separuh baya ini. Kadang mereka hanya butuh telinga kok. Telinga. Hanya butuh didengarkan. Baik, lalu satu lagi yang mau saya tanyakan. Ini Mbak Alma ini suka narsis di medsos ini. Dan narsis Anda ini asik kayaknya, tuh. Suka pakai kebaya nih seperti ini, tapi sepatunya sepatu Keds gitu. Dan ini kombinasi yang menurut saya asik gitu. Kalau saya lihat Mbak Alma foto di Facebook ini asik nih, dan selalu ada cerita di situ. Nah, apa sebetulnya yang membuat Mbak Alma ini suka gitu ya dengan kebaya dan sepatu Keds ini? Itu nggak tahu ya. Jadi sebelum heboh orang pada berkebaya dan berjarik, saya lebih suka berjarik, karena kalau jarik batik itu tuh prosesnya jauh lebih susah daripada membuat kebaya sebetulnya. Jadi saya lebih suka berjarik gitu istilahnya. Itu sudah sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, sebelum heboh. Asik aja. Terus kemudian saya berkenalan dengan banyak pengrajin batik yang anak-anak muda yang cukup inspiratif. Ada yang dia nggak mau dikirim untuk jadi TKW, kemudian dia berusaha untuk membatik. Terus kemudian ada seorang anak muda yang lulusan UGM, dia terjun di situ, yang kemudian memberdaya gunakan pembatik tua itu sekarang makin hilang gitu ya. Jadi terus akhirnya saya bawa ke kantor tadi. Mau kemana? Mau ke Mayu gitu tadi. Nah, terus awalnya dikira kondangan gitu kan. Tapi sekarang saya senang karena lama-lama itu menjadi trendsetter. Beberapa teman mulai pakai jarian gitu. Jadi yang namanya kemudian ada Selasa berkebaya atau apa tuh saya sudah jauh sebelum. Ya, dan memang kebetulan saya memang lebih suka sendiri daripada untuk tergabung di kelompok-kelompok itu. Ya, dan inilah gaya emak-emak yang mencoba merawat Indonesia dengan pakaian yang saya kira kebaya bukan perkara jadul, tetapi dengan gaya lama tetapi penampilan zaman now gitu ya. Dan saya sering lihat foto Mbak Alma ini pakai kebaya tapi pakai rangsel. Boots, kadang pakai boots. Ya, pakai rangsel dan lalu pakai sepatu Keds yang nyentrik ini. Oh ya, untuk Facebook satu lagi, saya hanya ingin memberikan sesuatu bacaan yang positif untuk teman-teman, karena sekarang di Facebook itu sudah berkeliaran cerita macam-macam yang memiriskan hati Jadi ingin membuat suatu insight lain yang inspiratif, yang menyenangkan, yang lucu, cerita-cerita dengan suami yang lucu-lucu itu kejadian betul, tapi kemudian saya ulang semacam itu. Oke, ini saya kira gagasan yang menarik untuk melihat bagaimana medsos di zaman now ini sangat merebak, tetapi banyak konten-konten negatif, tetapi kita mencoba mengisi dengan happiness, mengisi dengan cerita-cerita positif untuk medsos yang tersebar di mana-mana. Dan karena Facebook juga saya baru tahu bahwa ternyata silent readernya banyak. Jadi saya baru sadar bahwa ternyata saya tahu dari SD itu bisa menulis sampai kalau ngarang nggak bisa diputus gitu, sampai berlembar-lembar. Tapi belum sadar bahwa itu sebetulnya kekuatan saya. Dan ketika di Facebook itu banyak yang terima kasih sudah memberi inspirasi, ada yang silent reader, berarti saya bisa nulis. Ya, yang tadi saya belum sebut, beliau ini juga pengarang gitu. Jadi pintar nulis juga. Dan nulis yang sangat dengan ringan tetapi berisi. Saya kira itu yang menarik, dan saya kira kita tidak salah mengundang Mbak Alma kali ini karena bisa menginspirasi orang muda, menginspirasi siapapun yang masih berjiwa muda, entah itu mak-mak, entah itu bapak-bapak atau orang muda. Saya kira pertemuan kita menginspirasi banyak orang. Baik Mbak Alma, gimana kalau sekarang Mbak Alma nyanyi buat kita semua? Aduh, nah ini yang jadi masalah, saya sering bikin lagu yang nuansa pop tapi suara saya seriosa. Itu kadang suami baru tahu kalau lagunya bagus setelah dibuatkan iringan rekaman dan yang nyanyi orang lain, itu masalahnya. Gitu. Tapi whatever, kita harus nyanyi ini supaya nanti para penonton terinspirasi oleh kepiawaian Mbak Alma ini. Nyanyi syairnya Moti ya? Oh yang mana? Oh syair saya. Guys, syair saya guys. Syairnya dibuat waktu di Paris. Waktu di Paris, waktu saya jalan-jalan di Jardin de Luxembourg sendirian di menjelang musim gugur. Sudah musim gugur tapi menjelang musim dingin, dan waktu itu mau masa Advent, maka saya menulis
lagu itu syairnya itu dengan judul Penantian, dan penantian itu adalah Advent. Nah, seperti apa? Kita dengarkan Mbak Alma nyanyi dan bermain musik. Bagiku penantian itu indah, memandang daun-daun jatuh, menanti saatnya tunas baru yang kan tumbuh. Ranting-ranting kering bak sebuah di penghujung musim, suara angin seperti sebuah sapa, kemana kehendakmu akan menuntunku. Suara langkah kaki di antara daun-daun membuatku terdiam. Kerinduan yang dalam aku rindu, datangmu Tuhan, aku rindu habamu Tuhan, aku rindu sentuhanmu, aku ingin selalu memelukmu. Meski aku